membahas solusi tugas atau latihan untuk kelompok 5 ya, mengenai konsolidasi PT induk dan PT anak, di mana PT induk kepemilikannya menurun. Soalnya sangat disederhanakan dan angka-angkanya juga disederhanakan. Di sini tidak ada goodwill. Terus diasumsikan PT induk juga tidak aktif. Yang aktif adalah PT anak. Nah, jadi pada tanggal 2 Januari 2020, PT induk dan PT anak sama-sama memiliki aset sebesar Rp1.000 dan modal saham juga Rp1.000. Jadi neraca kedua perusahaan itu hanya terdiri dari aset dan modal masing-masing Rp1.000. Dan modal saham sebesar Rp1.000 terdiri dari 1.000 lembar saham yang beredar dengan nilai pari Rp1 per lembar. Selama tahun 2020 PT induk tidak aktif, tidak memperoleh laba atau rugi, tidak membagikan dividen, dan aset dan modal sahamnya sama seperti pada awal tahun. Jadi di sini yang berubah adalah PT anak. PT anak pada 2 Januari PT induk membeli 80% saham PT anak pada harga 800. Jadi di sini 80% artinya 800 lembar. 800 lembar dengan nilai pari 800 dibeli pada harga 800. Di sini tidak ada goodwill ya. Tidak ada goodwill yang muncul karena ekuitas PT anak dengan nilai 800 dibeli juga dengan harga akuisisi 800. Kemudian pada tahun 2020 PT anak memperoleh laba sebesar 500 dan membagikan dividen sebesar 250. Dan pada tanggal 2 Januari 2021 PT induk menjual 10% saham PT anak seharga 125. 10% artinya 100 lembar. 100 lembar jika total harganya 125 berarti dijual seharga Rp1,25 per lembar. Di sini yang diminta adalah membuat neraca konsolidasi setelah PT induk menjual 10% saham PT anak seharga 125. Ya, neraca konsolidasi antara PT induk dan PT anak. Kita mulai dulu ke posisi keuangan awal. Posisi keuangan awal ini seperti ini ya, jadi sangat sederhana. PT induk nilai buku, nilai wajar masing-masing 1.000 sama semua. Kita lihat ayat transaksi PT anak ya, PT anak, PT induk ya. PT induk tidak aktif ya, jadi hanya dia tidak memperoleh laba atau rugi ya, tidak membagikan dividen. Dia hanya berinvestasi di PT anak. Jadi dia membeli 80% saham PT anak ya, senilai Rp800. Jurnalnya debit pada investasi ekuitas PT anak, kreditnya aset ya. Jadi
kita langsung aja update di neraca PT Induk. Di sini muncul akun investasi PT Anak jumlah 800. Asetnya berkurang karena dipakai untuk membeli ya, otomatis asetnya berkurang. Ini setelah transaksi pertama. Lalu PT Induk juga mendapat pendapatan dividen dari PT Anak ya, sebesar 200, artinya asetnya bertambah 200 karena dia mulai pendapatan. Nah, dia ada muncul pos pendapatan dividen. Pendapatan dividen di sini muncul 200. Nah, kita update jumlahnya. Nah, begini neracanya setelah transaksi kedua. Terus transaksi ketiga, PT Anak menjual 10% sahamnya, 10% pada harga 125 ya. Jadi 10% saham artinya 10% kepemilikan artinya 100 lembar. 100 lembar kita breakdown saja di sini ya. Jadi investasi PT Anak berkurang 100 lembar. 100 lembar harga perolehannya Rp1 ya pada waktu beli. Jadi dia berkurang sebanyak 100. Investasi ekuitasnya jadi tinggal 700 ya. 800 kurang 100. Lalu dia memperoleh dijual seharga 125, artinya asetnya naik ya 125. Aset lain investasi ya, kas atau apa, 125. Nah, 125 dia harga perolehannya 100 dijual 125, ada laba. Ya, laba penjualan saham. Laba penjualan saham sebesar 25 ya. 25 ini kita lihat harus selalu balance antara debit dan kredit ya. Jadi ini PT Induk. Lalu transaksi PT Anak selama tahun 2020 memperoleh laba dan membagikan dividen ya. Jadi PT Anak memperoleh laba, asetnya bertambah, labanya 500, asetnya bertambah 500. Dia ada dapatkan laba ya. Kita taruh saja di sini, diselipkan. Atau kita taruh di sebelah sini. Laba 2020 ya, laba tahun 2020 itu sebesar 500. Nah, jadi lalu membagikan dividen. Dividen berarti debit ya, debit 250 ya, membagikan dividen, asetnya berkurang 250 ya. Nah, ini sudah jadi semuanya. Ini adalah posisi keuangan sebelum dikonsolidasi pada tanggal 2 Januari 2021 ya.
Nah, kita melakukan konsolidasi ya, kita pindahkan ke sini, ini sudah jadi ya, jadi posisinya kita lihat ya, 1225, 1250 ya. Ya, sama. Nah, kita melakukan eliminasi dan penyesuaian. Pertama-tama yang dieliminasi adalah akun ini, investasi ekuitas PT Anak. Kita eliminasi akuisisi yang pertama, 800 ya. 800 kita eliminasi. Ya. 800 dilawan, ini adalah resiprokal dengan ini ya, ini dengan ini resiprokal ya, jadi ini dieliminasi, ini dieliminasi 800, dieliminasi 800, lalu yang 200 dipindahkan ke sini ya, jadi 1000 dikurang 1000 modal sahamnya dieliminasi semua, tapi yang 200 sebenarnya tidak tereliminasi, dia pindah ke sini ya. Yang tereliminasi cuma 800 ya, ini lawan 800, 200-nya ke sini. 200 ini adalah NCI seperti biasa ya, jadi NCI kepentingan non pengendali ya. Kita sudah belajar ini menghitung NCI ya, jadi menghitung NCI udah belajar. Ketemu 200, kita eliminasi selisihnya ke NCI ya, jurnalnya seperti ini ya, modal sahamnya dieliminasi semua, investasi terus yang 200 masuk sini, yang 800 dilawankan dengan investasi ekuitas PT Anak ya, jadi ini yang hijau. Lalu kita lihat yang laba tahun 2020. Selama tahun 2020 dia memperoleh laba, PT Anak memperoleh laba 500. Laba 500 ini 400 itu milik PT Induk, 100-nya milik milik NCA ya. Jadi laba PT Anak 500, yang 400 milik Induk, milik kepentingan pengendali ya, bukan milik Induk. Kepentingan pengendali adalah pemegang saham PT Induk. Kemudian yang 100-nya kita alokasikan, kita pindahkan ke sini ya, jadi ke kepentingan pengendali ya. Jadi di sini 400, ini masuk 100-nya masuk ke kepentingan dan mengendali ke bawah, kredit juga. Ya. Lalu udah lalu yang ini, yang 100 pelepasan investasi PT Anak sebesar 100 ya, ini pelepasan. Ini kita, jadi ketika PT Anak PT Induk melepaskan kepemilikan 10% saham di PT Anak sebanyak 100 lembar, dia dikredit, itu dieliminasi. Ketika tereliminasi ini direfleks di dalam konsolidasi, ini terrefleksikan, dimanifestasikan dengan adanya perpindahan ekuitas PT Anak sebesar 10% ke NCA ya. Jadi ketika terjadi penjualan ekuitas PT Anak, ekuitas PT Anak adalah sejumlah ini ya. Ekuitasnya 1.250 ya. 1.250 terdiri dari modal saham
yang awal ada laba, terus labanya dibagikan 250, jadi 1250 itu adalah ekuitas PT Anak posisi pada waktu terjadi penjualannya. Ketika dijual maka ekuitas ini 10% ditransfer ke NCI, ke kepentingan pengendali. 10%-nya adalah 125 ya, 1250 kali 10% 125. Jadi kepentingan non pengendali yang bertambah 125 dengan adanya penjualan 10% saham ya. Dengan adanya penjualan 10% saham, NCI-nya bertambah lagi porsinya 10% ya, dari ekuitas yang 100% ini dia mulai bagian 10% nambah 125 jadi. Nah, selisihnya ini merupakan selisih antara harga perolehan dengan ekuitas yang ditransfer ya. Jadi sesungguhnya 100 ini sudah naik nilainya sebesar 25 ya. Jadi 25 ini sebenarnya adalah kenaikan nilai dari investasi yang awal ya. Jadi kenaikan nilai ini kita lawankan dengan laba penjualan saham ya. Jadi ketika si PT Induk menjual saham 10%, harga 125, dia harga perolehannya 100. Jadi dia mengakui ada laba 125 ya. Kita lihat tadi yang di sini sudah dilihat belum ya? Apa ini kan 125 ya. Ini laba 125 muncul di sini ya. Laba penjualan muncul di sini ya. Jadi ini kita lawankan dengan harga perolehan, kita lawankan dengan laba ya. Ini adalah yang ditransfer ke kepentingan non pengendali ya. Sudah selesai, hanya begini saja, sudah tereliminasi semua, sudah teralokasi semua, kita tinggal menghitung ya. Jadi kepentingan non pengendali adalah ini ya, 4 angka ini, 200 tambah 100 tambah 125 kurang 50, ketemu 375 ya. Dividen, pendapatan dividen, laba sudah tereliminasi. Laba 2020 400, bagian dari induk pengendali, maaf bukan induk ya, pengendali. Modal saham 1000, modal saham punya induk. Aset segini udah selesai. Kita ini sudah jadi neraca ya, neracanya seperti ini ya. Nah, ya selesai. Lalu kita akan melihat yang soal yang pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 kita akan lihat ya. Nah, soal yang pertemuan ke-10 seperti ini ya, semua sama. Yang tidak sama adalah kalau pada tanggal 2 Januari 2021 pada soal sebelumnya PT Induk menjual 10% sahamnya yang tadinya dia punya 80%, dijual 10%, jadi tinggal 70% ya. Itu tadi dijual ya, dengan jadi dia menurun dengan dijual. Di soal nomor 10 ini kita lihat PT Induk tidak menjual saham, namun PT Anak melakukan emisi saham baru sebanyak 20%. Ya, jadi lembar saham yang dimiliki PT Induk tidak berubah, tetap 800 lembar. Ya. Namun presentasenya berubah ya, nanti kita lihat. Tetap karena PT Anak
melakukan emisi saham baru sebanyak 20% dari jumlah modal saham semula pada harga 250. Jadi sekarang jumlah lembar saham PT Anak dari 1000 lembar menjadi 1200 lembar. Ya. Semua sama ya, kita lihat posisi keuangannya seperti ini, sama seperti yang barusan kita bahas. Nah, di sini transaksi PT Induk cuma ada 2 ya, membeli 80% ekuitas PT Anak lalu mendapatkan dividen ya. Jadi dia ketika melakukan pembelian saham PT Anak timbul akun investasi PT Anak 800 ya, 800, lalu dia otomatis asetnya berkurang, aset yang lain berkurang 800 ya. Jadi balance, kemudian dia mendapatkan pendapatan dividen sebesar 200 ya, dia 200 pendapatan dividen, nambah aset 200, ini ada pendapatan dividen ada di sini sebesar 200 ya, 1200, jadi balance ya. Tuh PT Anak, lalu PT Induk PT Anak transaksinya adalah seperti ini. Nah ini enggak PT Anak adalah dia memperoleh laba sebesar 500. Laba, kalau memperoleh laba asetnya menambah ya, menambah labanya 500 ya, nambah aset 500 ya. Jadi di sini dia laba 2020 500 nah, 500, lalu dia membagikan dividen 250 ya, bagian dividen berkurang ya, asetnya ya 250. Di sini dividen dia mengurangi laba, ini dapat taruh di bawahnya dividen 2020 250 ya, 250 dividen sebesar ini ya, debit, bahasa debit kita udah. Lalu si anak PT Anak mengeluarkan emisi saham ya, jadi ya mengeluarkan 200 lembar saham, 200 lembar, nilai parinya adalah Rp1 per lembar, jadi total nilai pari adalah 200 lembar kali Rp1, Rp200, itu masuk ke akun modal saham ya. Selisihnya adalah AGIO saham ya, AGIO saham 50 ya, karena dia dijual 250 ya, sedangkan nilai parinya 200, selisihnya itu adalah AGIO saham ya. Jadi si anak memperoleh asetnya bertambah dari hasil penjualan saham sebesar 250. Modal sahamnya bertambah ya, modal saham ini emisi baru ya, emisi ya, bertambah 200 modal sahamnya. AGIO sahamnya 50 ya, AGIO saham 50, AGIO saham 50 ya. Nah ini kita nah ini adalah posisi sebelum konsolidasi
sebelum konsolidasi. Nah, ini sekarang kita melakukan konsolidasi atas dua neraca ini ya. Kita konsolidasi seperti ini ya. 1.200, 1.500 totalnya kita langsung konsolidasi. Pertama tentunya seperti biasa kita eliminasi investasi ekuitas PT Anak ya. Kita eliminasi, kita lawankan ya, ini eliminasi kita lawankan dengan ekuitas pada waktu PT Anak pada waktu terjadi akuisisi tersebut ya. Pada waktu terjadi akuisisi ekuitas PT Anak masih 1.000 ya. Jadi ini lawankan ini ya. Ini dieliminasi. Nah, ini eliminasi, dikredit. Ininya di debit. Ya, kredit di debit. Ya, selisihnya masuk ke kepentingan non pengendali. Ya, selisihnya berarti ekuitas milik pemegang saham lain selain pengendali, selain PT induk ya, selain PT induk pengendali. Ini yang hijau seperti biasa, jurnalnya seperti ini ya. Ini untuk mengeliminasi investasi ekuitas PT Anak ya, dan modal saham ya. Selisihnya masuk NCI. Lalu kita laba PT Anak dulu ya, 2020. Laba PT Anak 2020. 20%-nya adalah milik kepentingan non pengendali. Jadi ini dialokasikan ke kepentingan non pengendali ke sini ya. Dipindah. Jadi tinggal 400 laba 2020 yang punya PT Anak, yang 400 atau 80% milik induk, milik pengendali ya. Lalu dari dividen ya, ini ya tempatnya agak ya, dividen 250 ya. Tadi laba sudah beres ya. Ini jurnalnya, ini laba pada NCI, laba dipindahkan ke NCI 120% ya. Lalu yang dividennya 250 itu kita lawankan dengan pendapatan dividen ini ya. Ini lawan resiprokal, lawan ini dieliminasi di sini, ini juga dieliminasi, masih ada sisa debit 50. Sisa debit 50 ini ya, ini 250 ya. Nah, pindah ke NCI, mengurangi NCI ya. Itu yang dividen. Nah, sekarang ketika si PT Anak mengeluarkan saham baru, ada komposisinya berubah ya. Ya. Komposisi pertama ya. Pada waktu pertama si induk memiliki 800 lembar saham PT Anak, sedang non pengendali memiliki 200. Jadi si induk memiliki 80%, non pengendali 20%. Ketika si anak mengeluarkan saham ya, maka si induk tetap memiliki 800. Tapi non pengendali memiliki 400 karena saham tambahan tersebut dijual kepada non pengendali ya. Jadi sekarang PT Anak memiliki 1.200 lembar saham ya. Jadi 1.200, si induk punya 800,
non pengendali punya 400 dari saham PT Anak. Jadi sekarang komposisinya 67% banding 37% ya. 800 lembar dibagi 1200 lembar, 67%. Di sini punya non pengendali 400 lembar dibagi 1200 lembar, 33% ya. Jadi bertambah berapa persen ya? Bertambahnya kita lihat bertambahnya ini kurang ini berapa persen? 13% ya, 13%. Mungkin 13,33 ya, 13,33%. Ya. Apa akibatnya? Ya, kita lihat akibatnya adalah ada perpindahan ya. Jadi ketika dikonsolidasi, modal saham yang dijual kepada non pengendali yang 200 lembar ini otomatis dia dieliminasi, bukan dipindahkan ya, dieliminasi dari sini tapi pindah ke muncul di sini. Jadi modal saham ini hilang, pindah ke kepentingan non pengendali karena dia milik kepentingan non pengendali ya. Semuanya milik kepentingan non pengendali yang 200 lembar ini, 200 nilai pari ini ya. Agio sahamnya, nah agio sahamnya ini nggak semuanya milik non pengendali, biarpun dia uangnya berasal dari non pengendali ya. Agio sahamnya dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan. Jadi 50 ini justru 67% ini menjadi milik induk, yang menjadi milik non pengendali 33%. Nah, jadi 50 ini ditransfer ke pengendali 67% ya, 67% dari 50 ini 33 ya. Sisanya 17 rupiah, ini 33% dari 50 ini 17 ini ke non pengendali ya. Jadi agionya dibagi antara pengendali dan non pengendali ya. Lalu sekarang kita lihat bahwa pada waktu terjadi emisi saham itu laba ditahan masih laba 2020 ini yang jumlahnya 500 ini tinggal, karena sudah dibagi sebagai dividen 250 maka dia tinggal 250 ya. Laba yang tersisa 250 ini 13%-nya harus ditransfer ke 13%-nya ini harus ditransfer ke non pengendali ya. Jadi 250 33%-nya adalah 83 ya. 250 kali 33%. Sepertiganya 250 ini 83. Dia transfer ke non pengendali ya. Non pengendali. Dari laba milik pengendali ya. Jadi laba milik pengendali yang berkurang ya. Jadi di sini minus, berkurang, si pengendali yang bertambah ya. Jadi sudah selesai. Sekarang kita rekap ya. Jadi NCI kita jumlahkan, kita rekap, ketemu 550 ya. Ini kreditnya dijumlah, dikurang debit, ketemu 550 ya. Terus laba ditahan milik pengendali adalah ini ya, 33 yang dari Agio sama yang
dari laba 2020 sama yang 83 ya, 83 ini mengurangi yang ini yang 400 karena dia ada presentase kepemilikannya berkurang, akibatnya yang laba 2020 ini ditransfer ke non pengendali ya. Jadi laba ditahannya tersisa 350 ya. Jadi rasa konsolidasinya seperti ini ya. Jadi modal saham aset 1900, modal saham ditahan kepentingan non pengendali ya. Jadi kepentingan non pengendali adalah ekuitas milik non pengendali. Kalau yang modal saham dan laba ditahan di sini adalah ekuitas milik pengendali ya. Jadi modal saham dan laba ditahan milik kepentingan non pengendali semua masuk sini ya. Nah, sudah selesai, cuma begitu saja.